Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah kondisi kita saat ini, kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah minggu hari ini. Meskipun ibadah kita masih dilakukan di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir melingkupi kita semua, dan firman-Nya yang akan kita renungkan bersama senantiasa memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Pelayan firman saat ini, Bapak Pendeta Gani Karatu Sarjana Teologia, bersama seluruh majelis jemaat Peniel Poso, mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan bagi jemaat lainnya yang bersama-sama beribadah pada saat ini. Kita akan menggunakan tata ibadah bentuknya yang kedua. Menyambut pelayan firman, dijemput jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 1 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Nats pembimbing kita dalam persekutuan ibadah saat ini terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyikan NKB 203 baitnya yang pertama, Adakah Tempat Baginya. Yang menanggung dosamu,
sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan kekudusan Allah marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Dengan jujur dan tulus kepada Allah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di hadapan kekudusan-Mu kami merendahkan diri, seraya mengaku bahwa dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon ampunilah dosa kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Jemaat, amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang dengan jujur dan tulus telah mengaku dosanya di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyikan NKB 17 baitnya yang pertama, Agunglah Kasih Allahku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita sambut hukum Allah ini dengan menyanyikan NKB 213. Baitnya yang pertama, kita sudah ditebus olehnya.
Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, kepadamu kami persembahkan pujian dan ungkapan syukur atas keselamatan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Dan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menaungi kami sekalian, memberi kami hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih juga Tuhan kami boleh melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita membuka firman Allah dari kitab Injil Yohanes pasal 3. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di bawah judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga,
yaitu Anak Manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop bacaan kita saat ini, kita menemukan sebuah rumusan tentang kehidupan dan keselamatan kita manusia, yaitu 2L dibahagi 1M sama dengan S, atau 1L dibahagi 2M sama dengan N. Rumusan ini dapat dibaca seperti ini, yaitu 2 kali lahir, 1 kali mati, dan menuju ke sorga. Sebaliknya 1 kali lahir, 2 kali mati, menuju ke neraka. Rumusan ini tentu bukanlah suatu rumusan angka keramat atau rumus kimia, tetapi terkait dengan dilahirkan kembali, sebagaimana dalam bacaan kita saat ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Itulah pertanyaan yang akan muncul dalam benak kita ketika kita membahas tema ini. Seperti halnya yang dialami oleh Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus berpikir secara logika tentang pemahaman dilahirkan kembali. Namun Yesus terus mengatakan dengan jelas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh," dalam ayat 5 dan 6. Penjelasan Yesus mengenai rumusan di atas, yaitu 2 kali lahir, yakni kelahiran secara biologis dan lahir kembali dalam Roh Kudus. Kita akan mati 1 kali, yaitu kematian secara tubuh jasmani. Tetapi kita akan hidup untuk selama-lamanya di sorga. Sebaliknya, jika kita lahir hanya 1 kali, kita akan mengalami kematian 2 kali, yaitu kematian tubuh jasmani, dan kematian yang kedua adalah kematian yang berlaku untuk selamanya dalam siksaan di api neraka. Dengan demikian, dilahirkan dalam air dan roh menjadi keharusan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Melalui kelahiran yang kedua ini, jiwa kita telah dimeteraikan dalam buku kehidupan. Sebab itu, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga dibutuhkan pertobatan dari setiap orang. Dan untuk mendapatkan pertobatan yang sejati sebagai syarat mutlak menikmati kehidupan yang kekal di sorga, maka sebagai orang percaya kita harus menyadari keberadaan kita sebagai orang yang berdosa,
yang tentu sangat membutuhkan pengampunan dari Allah. Banyak orang menganggap dirinya suci dan benar, tetapi sehingga ia tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Allah sesungguhnya adalah merupakan langkah awal dari sebuah pertobatan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dengan sangat jelas menyebutkan bahwa semua orang berdosa sudah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 23. Oleh sebab itu kita perlu mengaku bahwa kita telah berbuat dosa. Dan sebagai bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan keselamatan tidak ada di dalam kita dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Dan apabila kita mau datang kepada Yesus dan mengaku dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Selanjutnya pertobatan yang disertai dengan kesadaran tentang keberadaan kita sebagai manusia berdosa juga harus diikuti dengan pengakuan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita ingin diselamatkan, sangat dibutuhkan pengakuan bahwa hanya Yesuslah jalan dan keselamatan menuju kepada Bapa di sorga. Kita boleh bandingkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan keselamatan yang lain selain hanya di dalam Yesus Kristus. Pengakuan seperti ini sangat penting bagi kita yang percaya. Sebab Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata hanya oleh anugerah Allah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua telah dilahirkan kembali dalam air dan roh melalui baptisan kudus. Dan dengan hati dan mulut kita mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu jangan pernah kita mundur dan menyerah dari pengakuan kepada Kristus Yesus. Apapun kondisi kehidupan yang kita alami di dunia ini, bahkan di tengah ancaman sekalipun, sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan yang lain selain hanya di dalam Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 dengan sangat jelas bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Jika kita memilih untuk lahir 2 kali dan mati 1 kali, maka kita akan mencapai sorga yang kekal. Sebab itu marilah kita terus berpegang teguh pada pengakuan iman kita, dan mewujudkan pengakuan iman itu melalui perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijemput kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan NKB Ku Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mau ikut walau suka, mau ikut walau suka, mau ikut walau suka, kan ku ikut Dia selamanya. Mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Adapun pokok doa syafaat kita pada hari ini Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberi persembahan untuk pelayanan, PI, diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Keluarga Karbur Pantalo, keluarga Mahmud Kayupah atas hari ulang tahun Bapak Kisman Mahmud dan Ibu C. Mahmud Kayupah. Keluarga Laduri Tantowou, keluarga Loso Laduri,
keluarga Binelah Larope, keluarga Darmawan Lianto, Ibu Penatua Rominggo Tamee atas hari ulang tahun, keluarga Talunoe Pidode atas hari ulang tahun Ibu Talunoe Pidode, Ibu Suli Lolo, Bapak Lolo, dan anak Ivi, anak Catherine dan Claudi Rongkaloe, keluarga Kongandeoha atas kenaikan kelas anak Selda dan Sania, keluarga Tonimba Pontoan, NN memberi persepuluhan, keluarga Bamunturu Pade, anak Ces Tarinje, anak Kalista Lambei atas hari ulang tahun dan boleh naik kelas, anak Nabila Aurah Genggang, keluarga Badilo Raungku, dan keluarga Badilo Banumbu atas kekuatan dan penghiburan dari Tuhan melewati duka cita atas meninggalnya Bapak A. Badilo. Ibu Walae Tobigo atas hari ulang tahun, keluarga Halawah Rutana atas hari ulang tahun Bapak A. Halawa, keluarga Lagale Lapoliwa atas hari ulang tahun Bapak C. Lagale, keluarga Mehingko Palalu atas hari ulang tahun Ibu Mehingko Palalu, keluarga Wololi Lambei atas hari ulang tahun anak Yuni Wololi, keluarga Poendei Balebu atas hari ulang tahun Bapak E. Poendei, keluarga Puala Tauro, keluarga Mantik Lantegia, anak Ariel dan Geraldo boleh naik kelas, keluarga Narka Simuru atas hari ulang tahun anak Komang Fernando, keluarga Labangka Buriko atas hari ulang tahun Ibu Labangka Buriko, Ibu Pelensa Putosi, keluarga Santule Ponakuli, keluarga Lumirah Rantelore atas hari ulang tahun Ibu T. Lumirah Rantelore. Yang berhari ulang tahun Ibu Graciana Tongka, Bapak Hengki Pua, Ibu Sitohang Pandeirot, Bapak Jerry Pelensa, anak Luis Sonora. Yang sakit dan dalam pemulihan juga para lansia, Bapak Alta Jongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutanah Asijawa, Ibu Tarimah Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantobou, Bapak Erbinela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Ibu Baginda Santule, Bapak M. Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Ninenga Suwasti, orang tua dari keluarga Susanto Longgupa, Ibu Marce Lantu, Bapak Nyong Palese, Bapak Ahehi dalam pemulihan, Ibu Suryadi Nggodei dalam pemulihan, Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa, Ibu Isan Maranu dalam pemulihan selesai operasi, melahirkan seorang bayi laki-laki, Ibu Suli Lolo Mapeda, para janda duda fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang terpenjara, dan yang berduka cita keluarga Lumirah Rantelore atas meninggalnya kakak kandung dari Bapak Y. Lumira di Mabomba. Itulah pokok doa syafaat kita hari ini. Mari berdoa. Ya Bapa yang penuh pengasihan,
Kepadamu kami persembahkan pujian dan ungkapan syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Teristimewa Engkau memberi waktu dan kesempatan yang indah untuk kembali kami bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah diberitakan akan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan untuk setia hingga akhir. Ya Bapa di sorga, kami membawa keluarga-keluarga kekasih kami yang hari ini Tuhan membawa dan mempersembahkan rasa syukur dan sukacita mereka atas berbagai peristiwa yang indah dan menyenangkan yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Ya Bapa di sorga, Engkau Allah sumber kehidupan, Engkau sumber segala berkat, Engkaulah Allah yang patut dan layak untuk menerima setiap pujian dan hormat. Karena itu kepadamu Tuhan, kami membawa persembahan-persembahan syukur keluarga ini menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambil kami terus berharap kepadamu, biarlah tuntunan dan penyertaan Tuhan, pemberkatan Tuhan dalam setiap rencana usaha dan kerja mereka selanjutnya senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Engkau Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada mereka. Memberikan juga hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan untuk mereka boleh menata layani kehidupan yang Engkau anugerahkan dengan sebaik mungkin. Dan di dalamnya Tuhan, nama-Mu yang akan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, demikian juga Tuhan kami berdoa bagi orang-orang tua lanjut usia, para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, mereka yang terpenjara. Engkau kiranya Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka. Engkau akan menjaga dan melindungi mereka sekalian. Bahkan dikala ada dalam pergumulan, Engkau mengkuatkan dan meneguhkan iman percaya, sehingga mereka akan terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Terlebih ya Bapa, bagi orang-orang tua lanjut usia, dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, kelemahan-kelemahan fisik seiring dengan usia lanjut yang Engkau karuniakan, biarlah kiranya mereka terus dikuatkan oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Demikian pula Tuhan kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kondisi sakit dan juga dalam proses pemulihan. Tuhan kiranya akan terus memberkati obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Biarlah semua itu akan menjadi satu sarana yang akan mendatangkan kesembuhan di tengah-tengah penderitaan sakit yang mereka alami. Ya Bapa di sorga, mereka yang ada dalam duka cita, kami terus membawa dan mempertaruhkan kehidupan mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sumber penghiburan dan kekuatan akan senantiasa ada di tengah-tengah kedukaan mereka. Tuhan kiranya meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak sendiri menghadapi duka cita ini, tetapi Tuhan selalu ada menopang mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan dalam kedukaan ini. Ya Bapa di sorga, demikian juga Tuhan, kami terus membawa kehidupan jemaat-Mu
jemaat Peniel Poso, bahkan semua orang yang telah bergabung mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Di mana-mana pun mereka berada ya Tuhan. Tuhan kiranya akan terus menjaga dan melindungi mereka. Tuhan terus memberkati mereka menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Memberkati setiap rencana usaha dan kerja mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Tetapi sungguh-sungguh itu akan mendatangkan berkat dan sukacita yang daripadamu. Demikian juga Tuhan kami berdoa kepadamu. Bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, bahkan juga dalam perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap. Baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun juga yang terpisah jauh. Tuhan kiranya akan terus menjaga dan menolong mereka. Tuhan memberkati perjuangan mereka, mempersiapkan masa depan terbaik. Tuhan menjauhkan mereka dari segala rugi, celaka, dan mara bahaya. Bahkan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat yang dapat merintangi perjuangan mereka untuk meraih masa depan terbaik. Ya Bapa di sorga, kepadamulah Tuhan kami membawa dan mempertaruhkan kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kelahiran seorang bayi di tengah-tengah keluarga, Engkau kiranya akan memberkati pertumbuhannya, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga ia boleh bertumbuh sehat dan kuat, baik itu secara jasmani maupun juga bertumbuh di dalam iman dan percaya kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi pelayan-pelayan majelis jemaat bersama seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Peniel Poso. Panitia pembangunan, bahkan semua kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan di bidang pelayanan kami masing-masing. Engkau kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, memberikan juga hikmat, akal budi, dan bijaksana, untuk kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan. Dan di dalamnya juga kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Diberkati bersama dengan keluarga rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, bahkan pemerintah kami yang ada di Kabupaten Poso ini. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada mereka dalam menunaikan tugas panggilan kenegaraan, sehingga damai dan sejahtera-Mu ya Bapa akan menjadi milik dan bagian kami sekalian sebagai warga masyarakat. Ya Bapa di sorga, bagi jemaat-Mu yang hendak melakukan perjalanan pada minggu di muka ini, terus kami bawa, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan kiranya akan menjaga dan melindungi mereka dari segala mara bahaya, sehingga mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh keselamatan. Pekerjaan pembangunan fisik yang saat ini tengah dilaksanakan di Jemaat Peniel Poso, Tuhan kiranya akan terus memberkati para tukang, memberkati panitia pembangunan, memberikan kemampuan kepada mereka, memberikan juga hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, untuk mereka boleh melaksanakan tugas panggilan ini dengan sebaik mungkin. Dan pada akhirnya pekerjaan ini akan selesai dalam keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Banyak salah dan dosa kami Tuhan, yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, agar di dalam pengampunan-Mu
kami layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan pemberian persembahan syukur ini. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai dengan ayat 14 demikian ini. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan NKB 129 bait pertama dan kedua, Indah Mulia Bahagia Penuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan persembahan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Menyanyi NKB 199 ayat 1, Sudahkah yang terbaik? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama
sejenak kita mendengarkan warta jemaat hari ini. Warta jemaat hari ini, Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa panitia pembangunan saat ini sedang melaksanakan program pembangunan fisik, yakni rehab tembok belakang mimbar dan rehab pintu pagar gereja Pastori 3. Yang kedua, gebot. Gebot yang pertama, akan diteguhkan pernikahannya di KKST Jemaat Peniel Poso pada tanggal 31 Juli 2020. Seorang laki-laki nama Apeles Papoiwo, tempat tanggal lahir Kampompa 12 Januari 1990, tempat tanggal baptis GKST Jemaat Efata Kampompa 7 Oktober 1990, tempat tanggal sidi GKST Jemaat Efata Kampompa 10 April 2009. Nama orang tua Ayah Artius Papoiwo, Ibu Marlin Tundeka. Dengan seorang perempuan nama Suryani Ruminggo, tempat tanggal lahir Poso 11 September 1992, tempat tanggal baptis GKST Jemaat Zaitun Bukit Bambu 26 Desember 1993, tempat tanggal sidi GKST Jemaat Peniel Poso 11 Mei 2008. Nama orang tua Ayah Albert Ruminggo almarhum, Ibu Erni Tamee. Demikian warta jemaat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dijemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan NKB 195, baitnya yang pertama, kendati hidupku tentram. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita bersaat teduh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat Peniel Poso, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendapat kesempatan untuk beribadah bersama di minggu hari ini. Dan lebih khusus lagi kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang telah berkesempatan untuk mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan atas nama Majelis Jemaat, kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kita dari wabah penyakit yang walaupun saat ini untuk wilayah Poso dinyatakan kita berada pada zona hijau, namun tidak membuat kita warga jemaat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan dan keselamatan kita baik pribadi maupun keluarga masing-masing. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.